Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Mutiara Zahratul Harira dari kelas HK24I dengan NIM 2024009070. Jadi di dalam video ini adalah video pengerjaan proyek kedua mata kuliah tindak pidana khusus. Jadi dalam video ini aku akan membahas tentang tindak pidana khusus korupsi. Sebelum kita membahas hal-hal lain, kita tentunya harus mengetahui apa itu korupsi. Oke, jadi korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tentunya sangat merugikan negara karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Karena dampaknya yang sangat luas dan juga kompleks, korupsi tidak diperlakukan sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturan hukum serta mekanisme penegakan yang berbeda. Dan pembahasan saya selanjutnya, saya akan membahas 3 hal utama. Pertama, aku akan membahas perkembangan sejarah peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu yang kedua, mengapa korupsi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Dan yang ketiga, bagaimana unsur-unsur korupsi terlihat dalam praktik kehidupan nyata. Nah, baik, selanjutnya kita itu pasti bertanya-tanya, kenapa ya korupsi itu bisa dikategorikan kepada tindak pidana khusus? Kenapa enggak tindak pidana biasa aja? Nah, untuk itu tentunya kita perlu mengetahui perkembangan atau sejarah dari masa ke masa mengapa tindak pidana korupsi ini dijadikan tindak pidana khusus dan bukan tindak pidana biasa. Oke, untuk memahami korupsi kenapa dikategorikan kepada tindak pidana khusus, kita itu tentunya perlu melihat pada perkembangan zaman. Kita perlu membaca sejarah lagi. Jadi perkembangan itu menunjukkan bahwa negara itu terus melakukan perubahan regulasi karena korupsi itu dianggap sebagai kejahatan yang semakin kompleks. Jadi menurut aku, pemerintah itu melihat korupsi ini semakin menjadi-jadi dan semakin tidak bisa dibiarkan. Hal ini malah menimbulkan masalah yang konkret yang sangat-sangat merugikan negara, sehingga sebagai pemerintah itu menganggap bahwa korupsi itu sebagai permasalahan yang sangat kompleks. Nah, maka dari itu, sejarah pemberantasan korupsi dapat dipahami melalui beberapa tahap perkembangan hukum yang akan aku sebutkan. Tahap pertama, pada masa awal pengaturan korupsi 1957 sampai 1958, ini tuh tahap awal. Pada tahap awal ini tuh pemerintah itu mulai menyadari bahwa praktik korupsi di Indonesia ini telah menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan negara. Lalu pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor PT-PM/06/1957 sebagai upaya awal untuk menindak praktik korupsi. Kemudian pada tahun 1958 diterbitkanlah Peraturan Penguasaan Perang Pusat Nomor PRT/013/1958 yang memperkuat kajian sebelumnya. Pada tahap ini, pemberantasan korupsi masih bersifat darurat dan belum memiliki sistem hukum yang permanen. Lalu selanjutnya, tahap kedua. Tahap kedua ini adalah pembentukan dasar hukum korupsi 1960 sampai dengan 1971. Pada tahap berikutnya adalah yaitu tahap pembentukan dasar hukum yang lebih formal. Pada tahun 1960, pemerintah ini mengeluarkan Perpu Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tindak korupsi yang kemudian disahkan menjadi undang-undang yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Pada periode ini, pemerintah itu mulai membangun kerangka hukum yang lebih sistematis dalam pemberantasan korupsi.
Tetapi meskipun pemerintah sudah berusaha untuk membuat peraturan yang lebih sistematis terhadap pemberantasan korupsi ini, implementasinya masih menghadapi banyak sekali kendala. Nah, selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga ini penguatan regulasi pada masa Orde Baru 1971 sampai dengan 1988. Pada tahun 1971, pemerintah itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga dibentuk beberapa lembaga untuk mendukung pemberantasan korupsi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi melalui Kepres Nomor 228 Tahun 1967, juga Komisi 4 melalui Kepres Nomor 12 Tahun 1970. Secara normatif, aturan ini memperkuat pemberantasan korupsi. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih belum maksimal. Lagi dan lagi, pada masa Orde Baru, pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih belum maksimal. Jadi masih banyak sekali oknum-oknum yang tidak diberantas, yang tidak musnah dan masih terus-menerus untuk melakukan korupsi ini. Lalu selanjutnya tahap keempat, yaitu reformasi sistem anti korupsi 1998. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, muncullah tuntutan kuat dari masyarakat untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Hal ini ditandai dengan lahirnya TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, solusi dan nepotisme. Kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tahap ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi mulai menjadi agenda utama reformasi hukum di Indonesia. Selanjutnya ada tahap kelima, yaitu sistem hukum korupsi modern 1999 sampai juga dengan sekarang. Perkembangan paling penting yaitu terjadi yang perlu kita soroti gitu ya. Terjadinya itu pada tahun 1999 ketika pemerintah itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Undang-undang ini itu untuk memperluas bentuk tindakan korupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, perbuatan yang merugikan keuangan negara dan juga perbuatan yang merugikan keuangan negara. Nah, dari tahap inilah lahirnya sistem pemberantasan korupsi yang lebih modern dan komprehensif. Nah, perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia terus mengalami perubahan karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamis dan juga kompleks. Semakin berkembangnya bentuk korupsi juga menuntut adanya penguatan regulasi, juga pembentukan lembaga khusus, serta sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Lalu, mengapa ya korupsi itu dimasukkan pada tindak pidana khusus? Baik, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana biasanya. Yang pertama, korupsi biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh pejabat publik. Lalu yang kedua, korupsi itu dapat menimbulkan keuangan negara yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi memiliki mekanisme khusus. Jadi berbeda loh dengan tindak pidana pada biasanya. Termasuk adanya lembaga penegakan hukum yang secara khusus menangani korupsi seperti KPK. Keempat, juga korupsi sering bersifat sistematik dan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga proses pembuktiannya itu juga lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana biasanya. Setelah tadi aku menjelaskan mulai dari perkembangan sejarah dari masa ke masa, juga tadi aku menyebutkan karakteristiknya. Sekarang aku mau ngasih contoh perilaku koruptif dalam kehidupan nyata. Oke. Dalam kehidupan nyata yang disebutkan dalam undang-undang juga dan bisa kita lihat juga di Indonesia,
disebutkan bahwa berbagai perbuatan koruptif itu masih sering ya kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu contohnya? Pertama, suap menyuap, pemungutan liar, permintaan komisi atau fee yang tidak resmi, serta perbuatan yang merugikan negara untuk keuntungan pribadi. Misalnya itu seorang pengusaha yang memberikan uang kepada pejabat agar memenangkan proyek pemerintahnya, ataupun ada seorang pejabat yang ketika dia ingin naik jabatan atau ketika dia mengincar kursi, dia melakukan suap, dia melakukan yang bisa menguntungkan dirinya, ataupun tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga bisa dia itu kayak ingin menguntungkan yang lainnya juga, walaupun emang bukan teman-temannya yang melakukan, tetapi dia sendiri. Tapi misalkan keuntungannya itu bukan hanya buat dia aja gitu. Terus dalam kasusnya itu ada beberapa unsur kan, kayak pertama itu kayak yang sering kita temui tentunya di Indonesia itu kayak ngasih uang, lalu tujuannya itu mempengaruhi keputusan pejabat. Sering banget kita temui banyak pejabat yang melakukan ngasih uang gitu untuk mengaruhi biar dia bisa maju. Isu kriminalisasi kebijakan dalam praktik penegakan hukum korupsi juga terdapat perdebatan mengenai sanksi kebijakan. Kriminalisasi kebijakan itu terjadi ketika suatu keputusan atau kebijakan pejabat pemerintah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini itu tentunya sangat menimbulkan perdebatan, karena tidak semua kebijakan yang menimbulkan kerugian itu tidak semua kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikategorikan sebagai korupsi. Jadi sangat penting sekali kita itu untuk bisa membedakan antara kesalahan kebijakan administratif dengan perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang dan lebihnya dan salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.